warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yes, luar biasa. Nih, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat berprestasi. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Akhirnya semua dapat mengikuti pelajaran. Ya, saya ingin lihat kesiapan kalian dalam belajar. Alat-alat tulis semua di bawah. Baju sudah rapi? Alhamdulillah. Tepuk semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran P5 dan PPRA pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Mas Erlangga dipimpin berdoa. Silakan maju. Tempat duduk siap gerak. Mulai. Alhamdulillah kita sudah mengawali pagi hari ini dengan berdoa. Apa fungsi berdoa itu? Kenapa kita harus berdoa sebelum memulai pekerjaan atau pembelajaran? Karena berdoa itu yang pertama kita memohon kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Supaya apa? Supaya konsentrasi dan fokus kita ditingkatkan. Yang kedua, mendapatkan ketenangan batin. Batin tenang, maka kita belajar juga tenang. Yang ketiga, memohon petunjuk dan kemudahan dalam belajar. Kemudian menumbuhkan rasa syukur dan tawakal. Ya, syukur kita masih bisa menuntut ilmu. Anak-anak yang ada di luar sana banyak yang masih belum mampu bersekolah seperti anak-anak semua yang ada di sini. Mengurangi stres dan kegelisahan. Kalau mau belajar kok stres, tidak bisa-bisa, tidak mampu-mampu, nah, itu ada gelisah di dalam hati, maka terlebih dahulu harus berdoa. Kemudian menambah motivasi. Kalau berdoa itu semangat, ada dorongan dari dalam diri untuk berubah. Kemudian menguatkan hubungan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita ini hanya makhluk yang lemah, selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berdoa, anak-anak semua sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Oke. Anak cerdas? Siap. Anak-anak semua apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan sesama. Anak-anak semua itu hebat. Hebat.
Semuanya sudah semangat. Alhamdulillah, tidak ada yang lemes. Kita mau praktek P5. Apa itu P5? Apa itu P5? Apa tadi P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalian semua pasti saya yakin di rumah punya HP. Punya HP. Banyak berita-berita yang berseliweran atau berdatangan ke HP kalian. Entah itu lewat YouTube, Facebook, WA, ya, atau media sosial yang lain. Berita itu ada yang benar, ada yang salah, ada yang fakta, ada yang hoax. Kamu tahu kalau fakta itu berarti beritanya benar, sesuai data, sesuai kondisi nyata. Bagaimana dengan berita hoax? Saya tanya dulu. Apa yang kalian ketahui tentang berita hoax? Oke, Wildan. Berita bohong yang dianggap fakta. Tuh, tentang Wildan. Lama-kelamaan berita itu jika tidak diluruskan akan dianggap sebuah kebenaran. Siapa lagi yang tahu? Ya, Adib. Berita dan informasi palsu. Oke, betul, Adib. Nah, hoax itu berita dan informasi palsu. Kita harus mencari kebenarannya terlebih dahulu. Setelah berita hoax tersebar, ini apa dampak dari penyebaran berita hoax? Ya, Syatul. Oke, betul, tentang Syatul. Menimbulkan kepanikan dan ketakutan, timbulin nanti fitnah. Apalagi dampak penyebaran berita hoax. Oh iya, Dita. Oh iya, betul, terima kasih untuk Dita. Merusak reputasi dan kredibilitas, bisa merusak nama baik, entah itu orang, perusahaan, toko atau yang lain sebagainya. Kemudian mengapa berita hoax itu mudah tersebar di masyarakat? Oh ya, Rifki. Oke, tepuk tangan untuk Rifki. Kurangnya literasi buku bacaan maupun digital. Langsung dapat info percaya, tidak dicek dulu kebenaran. Ya. Siapa lagi yang tahu berita hoax mudah tersebar masyarakat? Oh ya, Habibi. Oke, betul, tepuk tangan Habibi. Penggunaan media sosial tanpa batas. Kalian HP terus, pulang HP, malam HP sampai lupa untuk belajar. HP-nya buat main-main saja. Jadi informasi di dalam HP diterima mentah-mentah. Kita belajar P5 ini nanti akan membuat satu proyek, yaitu poster tentang penangkal berita hoax. Ya, tujuan pembelajaran di sini adalah peserta didik dapat menganalisis berita hoax dan fakta dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat merancang proyek terkait edukasi penangkal berita hoax dengan benar. Yang ketiga adalah peserta didik dapat membuat satu proyek edukasi penangkal berita hoax dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran P5 kita. Terus apa tujuan? Terus sebagai guru pendidikan agama Islam, apa hubungannya berita hoax dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti? Hubungannya sangat banyak. Karena larangan menyebarkan kebohongan di dalam Islam.
Termasuk berita hoax itu menyebarkan kebohongan. Itu termasuk di dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Kemudian hoax sebagai bentuk fitnah. Kamu kalau diceritain hoax percaya, lama-lama jadi fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu juga tercantum di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Kemudian kenapa mengajarkan etika dalam berkomunikasi? Kalau kita bicara itu harus jujur, mengikuti sifat dari Nabi Muhammad, karena beliau mendapat gelar Al-Amin dan memiliki 4 wajib sifat Nabi, yaitu amanah dan juga siddiq, dapat dipercaya dan juga jujur. Selanjutnya tanggung jawab sosial dalam Islam. Ini juga tercantum di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10. Nah, kita mau belajar tentang P5, menangkal berita hoax. Nanti kalian semua menyimak video yang saya tampilkan. Kemudian besok membuat poster edukasi untuk menangkal berita-berita hoax yang ada di sekitar kita. Dan pertemuan kita akan berlangsung selama 4 kali. Berapa kali? 4 kali. Silakan perhatikan layar, ya. Hoax. Apa coba dibaca? Kalian sering mendengar kata-kata hoax? Sering. Tapi artinya apa? Tahu belum? Hoax adalah informasi palsu atau menyesatkan yang disebarkan dengan tujuan untuk membuat orang percaya pada hal yang tidak benar. Informasi palsu yang disebarkan. Yang kedua, hoax itu dibuat dan disebarkan untuk menyebabkan kebingungan, ketakutan, memanipulasi opini publik, ya. Kemudian untuk menipu demi keuntungan tertentu. Ini sangat-sangat berbahaya. Hoax bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti berita palsu, ya, cerita fiksi, cerita-cerita yang dikarang itu cerita fiksi yang diklaim sebagai fakta, atau gambar atau video yang diedit agar maknanya berubah. Biasanya orang mengedit video sepotong-sepotong supaya bisa menyebarkan hoax dari video itu. Nah, sekarang saksikan video tentang hoax berikut ini. Simak dengan seksama dan juga ditulis yang penting-penting.
dicatat bagian-bagian yang penting tentang apa itu hoax dan sebagainya mengenai hoax. Simak video berikut ya. Ketika kita melakukan sebuah klaim, ya kan, sebuah informasi, kita nggak mau kan mendapatkan informasi yang salah, ya, atau informasi bohong, misalnya hoax. Gimana sih cara kita menguji suatu informasi itu benar atau enggak? Nah, sebenarnya ada dua cara untuk menguji sebuah klaim atau sebuah informasi. Yang dimana ini bukan berarti lo cuma boleh milih salah satu atau enggak. Lo bisa dua-duanya bersamaan juga, tapi kadang-kadang ada keterbatasan dalam kondisinya yang bikin lo akhirnya cuma bisa melakukan salah satunya doang. Nah, yang pertama itu dari sisi logika nih, ya. Jadi lo cuma menguji logikanya aja, ya, logika dari suatu informasi itu. Nah, kalau dari sisi logika, ini lo nggak mikir isinya itu sendiri gimana, tapi lo ngecek struktur logikanya itu nyambung atau enggak, ya kan? Misalnya dia bikin suatu opini gitu, ada suatu informasi yang isinya opini. Nah, dia kasih data A, B, C, terus kesimpulannya bisa D. Nah, lo cek secara logika ya, apakah kesimpulan D emang valid kalau dilihat dari argumen A, B, C-nya gitu kan? Itu salah satu bagian ya untuk kita bisa menguji suatu klaim. Bagian yang kedua adalah dari sisi empirisnya ya, atau sisi pengujian dari realita kan, faktanya benar atau enggak sih informasi ini gitu kan. Misalnya dikatakan Jakarta hujan ya, misalnya klaim ini di bagian empiris kita ngecek keluar gitu ya, misalnya keluar rumah kita gitu, ngecek hujan dari keluar rumah dari Jakarta ya. Nah, itu adalah pengujian empiris ya. Tapi untuk melakukan pengujian ini, lo harus tahu apa sih kondisi yang bisa menunjukkan klaim itu salah ya. Nah, kadang-kadang misalnya ada orang punya klaim nih, semua A adalah B. Nah, terus lo nemu nih, ini ada B bukan A misalnya. Loh, kan nggak membantah klaimnya gitu ya. Klaimnya kan semua A adalah B, bukan semua B adalah A. Jadi kalau ada B yang bukan A, nggak ada masalah ya, karena dia cuma bilangnya semua A adalah B. Contoh misalnya ya, semua guru adalah orang, ya kan? Terus lo bilang klaim ini salah gara-gara lo nemu ada orang yang bukan guru. Nah, padahal kan semua guru adalah orang, bukan semua adalah guru. Jadi nggak masalah kalau misalnya ternyata ada orang yang astronot atau yang pilot dan lain sebagainya gitu kan, karena klaimnya adalah semua guru adalah orang. Nah, untuk bisa mengetahui apa sih kondisi yang membuktikan klaim itu salah, lo harus belajar membuat suatu model. Apa itu hoax? Siapa yang mau tahu? Ya anak-anak semua, tadi sudah melihat video yang pertama? Sudah punya gambaran tentang hoax? Sudah atau belum? Saya kasih satu video lagi supaya nanti pemahaman kalian tentang hoax bertambah. Silahkan simak video yang kedua. Apa itu hoax? Siapa yang mau tahu? Gimana misalnya kalau lo lagi cuma ambil satu sosmed padahal proses berita ada untuk fakta jadi ikan kalimat. Ya sih, itu kabarnya mau terus bikin kesel karena itu adalah hoax. Tapi sebenarnya apa sih hoax itu? Hoax adalah usaha untuk menipu atau menakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu. Kata hoax berasal dari sebuah mantra hokus-pokus yang biasa digunakan para pesulap di abad ke-16 untuk semacam mantra abracadabra. Jadi kayak pesulap menyebar hoax mencoba membuat seorang melihat suatu kebenaran menjadi kepalsuan atau sebaliknya. Masyarakat Telematika Indonesia pada tahun 2017 melakukan survei dan mencatat sebanyak 91,8% jenis hoax yang diterima responden berkaitan dengan politik dan sara. Hoax ini paling banyak berada di media sosial dan aplikasi chatting. Terus dari 1.000 responden yang diteliti, sebanyak 30% menyatakan sulit untuk memeriksa kebenaran suatu informasi yang diterima antara hoax atau bukan. Lalu, gimana sih cara menangkap hoax? Berikut ini adalah beberapa cara menangkap hoax. Pertama,
provokatif bertujuan biar hoaxnya banyak di-share dan lebih banyak orang yang baca. Nah, aku biasanya bikin berita hoax kalau nggak buat menjatuhkan kelompok tertentu ya buat nambahin pengunjung website biar banyak ikan, banyak duit gitu. Kedua, perhatikan alat situs. Kalau ada link yang diberikan dalam suatu potongan berita, bukan memperhatikan isinya. Kalau banyak berita yang berimbang, berarti tidak percaya. Apalagi situsnya berapa atau cuma media gratisan. Ketiga, periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari satu berita punya kredibilitas. Kalau lo dapat berita dari website yang gak jelas, coba cek lagi apakah media-media lain yang emang kredibel juga memberitakan. Keempat, periksa keaslian foto. Biasanya banyak penyebar hoax suka mirip-mirip foto. Selain berita yang kadang-kadang penyebar berita hoax juga niat memilih foto yang diedit untuk yang ingin dibaca. Jadi, berhati-hatilah ketika bersaja di internet. Jebakan bebek sudah terang lagi. Kini kita harus waspada jebakan hoax. Tadi kalian sudah melihat 2 video tentang hoax. Tentang apa? Hoax atau hoax. Ya. Sekarang saya mau tanya, apa definisi dari hoax atau hoax? Ya, Malika, silakan. Informasi yang sengaja dibuat untuk menipu atau menyesatkan orang. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Malika. Ya, dari cerita atau video tadi dapat diambil kesimpulan sesuai informasi yang kita dapatkan bahwa hoax itu adalah informasi untuk menipu, menyesatkan. Jangan mudah percaya dengan berita yang meragukan. Selanjutnya, pada aktivitas kedua kita akan menggali permasalahan terkait dengan hoax. Motif penyebaran hoax, dampak dari hoax, ciri-ciri dan berita hoax, serta cara menangkal hoax atau hoax. Untuk lebih lanjut, anak-anak perhatikan video kita kali ini. Kemajuan teknologi di era globalisasi membuat pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang sangat luar biasa. Dengan penggunaan aktif di internet sebanyak 196,7 juta pengguna, sehingga tidak heran jika masyarakat menggunakan internet sebagai sumber informasi. Sayangnya, karena kebebasan di internet, cukup banyak hoax yang tersebar dengan cepat di sekitar kita. Apa itu hoax? Hoax adalah informasi palsu yang dibuat untuk dipercayai secara luas sebagai fakta. Intinya, hoax adalah kebohongan. Hoax dibuat untuk menyebarkan informasi agar menjadi viral. Biasanya, hoax menyebar melalui email, status atau tweet media sosial, berita atau artikel di web, dan juga broadcast message melalui aplikasi chat. Menurut survei Edelman Trust Barometer pada 2018, 76-80% masyarakat khawatir pemanfaatan hoax sebagai senjata untuk menciptakan ketidakstabilan dalam negeri. Hoax ada karena pihak yang tidak bertanggung jawab, karena didasari oleh berbagai motif untuk mendapatkan materi atau keuntungan, popularitas. Yang ketiga, iseng. Maka dari itu, bagaimana cara kita dalam mengidentifikasi hoax? Biasanya memiliki judul yang berlebihan hingga membuat penasaran. Hoax
juga paling sering ditemukan pada informasi yang bermuatan agama, politik, tokoh terkenal, dan juga pada peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Selain itu, foto dan video yang digunakan biasanya dengan kualitas yang rendah, sehingga tidak jelas atau sudah tidak murni karena telah diedit. Tanpa juga kata-kata yang digunakan mengandung kata provokatif yang mengandung unsur mengemis, like, dan share. Dampak dari tersebarnya berita hoax sangat buruk, seperti sudah melihat video tentang motif penyebaran hoax, dampak hoax, ciri dari berita hoax, dan juga cara menangkal hoax atau hoax. Selanjutnya pada pertemuan yang akan datang, kita akan membuat sebuah poster yang menampilkan motif, dampak, ciri dari berita hoax, dan juga cara menangkal hoax. Silakan anak-anak besok membawa peralatan yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Seperti apa? Membawa gunting, membawa pensil warna atau krayon atau spidol, membawa lem, kemudian membawa kertas origami atau kertas warna untuk yang kecil-kecil itu ya. Sudah semuanya paham? Semuanya paham? Apa yang harus dibawa? Ya. Lem, apa lagi? Ya, bagus. Nah, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.